Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu ilmu ekonomi. Apakah kalian tahu apa itu ekonomi? Kenapa ekonomi penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk, simak video ini sampai habis agar kita bisa memahami ilmu ekonomi dengan lebih baik. Bagian 1, pengertian ilmu ekonomi. Secara sederhana, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia mengelola sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terbatas. Dari mulai kebutuhan pribadi, bisnis, hingga kebijakan negara, semua berhubungan dengan ekonomi. Untuk memudahkan, mari kita mulai dengan pengertian dasar tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berasal dari dua kata, oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi, secara harfiah, ekonomi adalah pengelolaan aturan dalam rumah tangga, baik rumah tangga keluarga, perusahaan, atau negara. Ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi, mulai dari bagaimana kita membuat keputusan, membeli barang, bagaimana perusahaan memproduksi barang, hingga kebijakan yang diambil pemerintah yang berdampak pada perekonomian negara. Contohnya, saat kamu pergi ke pasar, kamu pasti akan berpikir tentang harga barang yang ingin kamu beli. Nah, ini adalah contoh kecil dari ilmu ekonomi yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Bagian 2, cabang-cabang ilmu ekonomi. Sekarang, kita akan membahas berbagai cabang ilmu ekonomi yang sangat penting dan membantu kita memahami bagaimana perekonomian bekerja dalam berbagai konteks. Ada banyak cabang ilmu ekonomi dan masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ilmu ekonomi makro. Cabang pertama adalah ekonomi makro. Ekonomi makro berfokus pada perekonomian secara keseluruhan. Ini mencakup topik-topik besar seperti inflasi, pengangguran, kebijakan pemerintah, serta neraca perdagangan antar negara. Ekonomi makro mempelajari bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Ketika pemerintah mengubah suku bunga untuk mengendalikan inflasi atau mendorong pertumbuhan ekonomi, itu adalah bagian dari kebijakan ekonomi makro. Kedua, ilmu ekonomi mikro. Ini adalah cabang ilmu ekonomi yang lebih fokus pada keputusan ekonomi individu atau perusahaan. Di sini, kita mempelajari tentang penawaran dan permintaan, harga, produksi, dan distribusi barang. Ekonomi mikro juga menganalisis bagaimana konsumen dan produsen membuat keputusan dalam pasar. Ketika kamu memilih untuk membeli ponsel dengan harga tertentu, kamu memikirkan harga dan kualitasnya. Itu adalah keputusan ekonomi mikro yang sering kita hadapi setiap hari. Ketiga, ilmu ekonomi publik. Cabang ekonomi publik mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian. Ini termasuk pengaturan pajak, subsidi, serta kebijakan fiskal yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak barang mewah atau memberikan subsidi untuk bahan bakar, itu adalah kebijakan yang termasuk dalam ekonomi publik. Keempat, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah cabang yang mengaplikasikan teori-teori ekonomi dalam situasi nyata untuk memecahkan masalah ekonomi di dunia nyata. Ilmu ini membantu dalam pengambilan keputusan praktis, seperti kebijakan perusahaan atau kebijakan moneter sebuah negara. Dalam dunia bisnis, ekonomi terapan bisa digunakan untuk menentukan harga jual produk, memperhitungkan biaya produksi, dan menganalisis pasar. Kelima, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang yang menggambarkan kondisi perekonomian dengan menggunakan data dan statistik. Ekonomi deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat, baik itu dalam bentuk angka, grafik, maupun kurva. Ketika Badan Pusat Statistik, BPS Indonesia mengeluarkan data tentang inflasi atau tingkat pengangguran, itu adalah contoh penggunaan ekonomi deskriptif untuk menggambarkan situasi perekonomian suatu negara. Keenam, ilmu ekonomi moneter. Ekonomi moneter mempelajari tentang uang, perbankan, dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengendalikan perekonomian. Ini termasuk analisis tentang inflasi, jumlah uang yang beredar, dan suku bunga. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi, itu adalah bagian dari kebijakan ekonomi moneter. Selain itu, pengaturan jumlah uang yang beredar juga menjadi bagian dari ekonomi moneter. Ketujuh, ilmu ekonomi sumber daya manusia, SDM. Ilmu ekonomi sumber daya manusia fokus pada tenaga kerja, kesempatan kerja, dan ketenaga kerjaan. Ini mencakup analisis tentang kualitas tenaga kerja, penentuan upah, serta dinamika pasar tenaga kerja.
Ketika sebuah perusahaan menetapkan upah minimum atau memperhatikan kualitas pendidikan tenaga kerjanya untuk meningkatkan produktivitas, itu adalah bagian dari analisis ekonomi SDM. Kedelapan, ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional mempelajari perdagangan antar negara, pergerakan modal, serta hubungan ekonomi antara negara-negara. Ini termasuk topik-topik seperti neraca perdagangan, kebijakan tarif, dan dampak dari perjanjian internasional. Ketika negara A dan negara B membuat perjanjian perdagangan bebas yang menghapuskan tarif, itu adalah bagian dari ekonomi internasional yang mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara. Kesembilan, ilmu ekonomi regional. Ekonomi regional berfokus pada analisis perekonomian di tingkat wilayah atau daerah. Ini termasuk studi tentang pengembangan ekonomi di daerah tertentu dan bagaimana kebijakan daerah dapat mempengaruhi kesejahteraan wilayah tersebut. Pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan investasi di daerah mereka atau meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah adalah bagian dari ekonomi regional. Kesepuluh, ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri membantu perusahaan dalam menganalisis berbagai masalah yang terjadi dalam industri. Ini mencakup studi tentang struktur pasar, perilaku persaingan pasar, dan interaksi antar perusahaan dalam suatu industri. Misalnya, di pasar telekomunikasi, kita dapat melihat bagaimana perusahaan besar seperti Telkom, Indosat, dan XL berkompetisi untuk menarik pelanggan. Interaksi ini melibatkan berbagai keputusan strategis tentang harga, kualitas, dan layanan. Ilmu ini juga mengkaji monopoli dan oligopoli, yaitu struktur pasar, di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar, seperti halnya di pasar energi atau farmasi. Kesebelas, ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi sumber daya alam mempelajari cara mengelola sumber daya alam secara optimal agar dapat digunakan secara efisien dan berkelanjutan. Ini mencakup topik-topik seperti eksternalitas positif dan negatif yang terjadi ketika suatu keputusan ekonomi mempengaruhi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam transaksi. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menebang hutan untuk membuka lahan pertanian, itu bisa menghasilkan eksternalitas negatif seperti kerusakan lingkungan. Sebaliknya, ketika sebuah perusahaan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, itu bisa menghasilkan eksternalitas positif. Bagian 3, prinsip-prinsip ekonomi. Sekarang, kita masuk ke dalam prinsip-prinsip dasar dalam ilmu ekonomi. Prinsip ini membantu kita membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ekonomi meliputi prinsip produksi, distribusi, dan konsumsi. Prinsip produksi mengajarkan kita untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya yang minimal. Contoh, jika kamu membuka sebuah restoran, kamu ingin menggunakan bahan baku yang murah, namun tetap menjaga kualitas makanan agar pelanggan puas. Prinsip distribusi berfokus pada bagaimana barang dan jasa didistribusikan dari produsen ke konsumen dengan cara yang efisien. Misalnya, toko online yang mengirimkan produk secara langsung ke rumahmu tanpa harus keluar rumah. Prinsip konsumsi mengajarkan kita untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari barang atau jasa dengan pengorbanan yang seminimal mungkin. Misalnya, saat membeli barang, kamu akan mencari barang dengan kualitas baik, tapi harga terjangkau. Ini adalah contoh penerapan prinsip konsumsi. Bagian 4, teori dan model ekonomi yang dikenal. Ilmu ekonomi juga memiliki berbagai teori dan model untuk menjelaskan bagaimana perekonomian bekerja. Berikut adalah beberapa teori ekonomi yang cukup dikenal. Meliputi 1. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Jika harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan akan naik, begitu juga sebaliknya. Saat harga sepatu olahraga turun, banyak orang akan membeli sepatu tersebut, karena barang tersebut menjadi lebih terjangkau. 2. Teori biaya peluang, opportunity cost. Biaya peluang mengajarkan kita untuk selalu mempertimbangkan apa yang kita korbankan saat memilih suatu keputusan. Misalnya, jika kamu memutuskan untuk belajar ekonomi daripada bekerja paruh waktu, biaya peluangnya adalah uang yang hilang karena tidak bekerja. 3. Teori elastisitas harga. Teori elastisitas harga menjelaskan bagaimana perubahan harga suatu barang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang tersebut. Jika harga suatu barang naik dan permintaan turun drastis, berarti barang tersebut memiliki elastisitas yang tinggi. Jika harga tiket pesawat naik, maka orang akan lebih memilih transportasi lain yang lebih murah karena permintaannya elastis. Bagian 5. Aplikasi ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita akan bahas bagaimana ilmu ekonomi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kamu bisa melihatnya dalam pengambilan keputusan pribadi, bisnis, bahkan kebijakan pemerintah. 1. Keputusan konsumsi sehari-hari. Setiap hari kita membuat keputusan ekonomi, misalnya saat membeli makanan atau barang. Keputusan ini biasanya dipengaruhi oleh harga, kualitas, dan preferensi pribadi kita. 2. Keputusan bisnis. Bagi pengusaha, ilmu ekonomi membantu dalam menentukan harga jual, merencanakan produksi, hingga menganalisis persaingan pasar. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menurunkan harga produknya untuk menarik lebih banyak konsumen dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. 3. Kebijakan pemerintah. Pemerintah menggunakan ilmu ekonomi untuk merumuskan kebijakan, seperti kebijakan moneter, perpajakan, dan subsidi. Misalnya, kebijakan menaikkan pajak rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok di masyarakat. Bagian 6. Kesimpulan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang sangat relevan dalam kehidupan kita. Mulai dari keputusan pribadi, keputusan bisnis, hingga kebijakan pemerintah, semuanya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekonomi. Memahami ilmu ekonomi memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efisien dalam menjalani kehidupan. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih cerdas dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang ilmu ekonomi ini bisa bermanfaat dan membantu kamu dalam memahami dunia ekonomi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa!